Do I have your attention now? Aloha! Ya, hasil Liga Champions Barcelona terpongkeng di Milan 1-0. Dan kalau mungkin kalian melihat dari sisi skornya hanya menang 1 gol. Tapi kalau kalian nonton pertandingannya sangat amat tidak layak untuk tim sekelas Barcelona. Kenapa gue bilang demikian? Karena permainannya sangat menyedihkan, hanya bermain satu pakem yaitu bola crossing. Nah, sebelum itu dari pemain-pemain yang diturunkan itu ternyata Barcelona banyak sekali pemain yang cedera. Selain di lini belakang, Frenkie de Jong juga ternyata belum fit 100% sehingga dia tidak dibawa di Milan. Dan ternyata Xavi menurunkan Pedri, Busquets dan Xavi seperti yang sudah diduga-duga. Kessie dibeli secara gratis tapi hanya digunakan selama 7 menit waktu normal ditambah injury time 8 menit, total 15 menit Kessie bermain untuk Barcelona. Padahal kualitasnya Kessie itu dia sudah pernah lama bermain di Milan dan tahu bagaimana seluk-beluknya permainan Inter Milan, tapi Xavi tidak bisa memanfaatkannya. Sinting memang Xavi. Gak habis pikir gue. Malah dia nurunin Xavi yang gak jelas ngapain di pertandingan ini. Sementara sisanya pemain yang diturunkan itu masih sama saja di depan, Rapinya bersama Dembele. Nah, sementara Inter Milan, mereka itu menurunkan lini belakang trio andalan mereka yang selama ini underperform, Skriniar, De Vrij, dan Bastoni. Tapi tadi malam mereka bertiga mainnya itu lumayan bagus. Lewandowski gak berkutik sama sekali, dibuat oleh Skriniar, dikantongin lah istilahnya, gak ada peluang berbahaya sama sekali dari Lewandowski. Sementara di depan mereka mainkan Lautaro dan juga Correa. Nah, babak pertama, pertandingan yang sangat membosankan kalau gue bilang. Terutama itu ada pada 20 menit babak pertama. Jalannya pertandingan sangat amat membosankan, di mana Barcelona mendominasi possession ball, tapi create chances-nya sangat minim, bahkan bisa dibilang tidak ada. Yang berbahaya pun tidak ada. Sementara Inter Milan hanya menunggu di babak sendiri dan incer counter attack, lebih ke reaction football. Ya, mau gimana? Mereka main di kandang sendiri, tapi kualitas permainan mereka sudah menurun dari di musim lalu sehingga mereka terseok-seok di liganya, dan yang dilawan adalah Barcelona yang lebih mendominasi possession ball, tapi secara kreativitas tidak ada sama sekali. Tahu apa yang dimainkan Xavi? Bola crossing sana sini, kiri ke depan, kiri kanan belakang, itu saja yang dimainkan oleh Xavi. Tim sekelas Barcelona memainkan hal demikian sama sekali tidak layak. Padahal Xavi adalah anak buahnya Pep. Seharusnya dia mengikuti ajaran Pep, bermain bola kaki ke kaki, kombinasi permainan cantik sesuai yang dimainkan oleh Pep di City. Tapi yang bisa gue tunjukkan adalah permainan Xavi bisa dibilang sangat gak banget. Istilahnya yang segitiga ini adalah pemain Barcelona. Kalau kalian bisa asumsikan, ini adalah Dembele, contohnya seperti itu ya. Asumsi Dembele ada di kiri atau kanan, yang pasti di saat dia main di sektor winger. Ini teman-temannya di kotak penalti. Dembele, selalu bola dialirkan itu kepada Dembele. Dan Dembele yang dia lakukan adalah memberikan crossing ke kotak penalti. Selalu seperti itu yang dilakukan permainan Barcelona di bawah Xavi pada pertandingan tadi malam. Dan crossingnya pun tidak bisa dijangkau oleh teman-temannya. Selalu digagalkan, dipatahkan oleh permainan Inter Milan. Begitu seterusnya. Sesekali Dembele melakukan aksinya melewatin pemain Inter dengan skillnya. Ada satu momen di babak pertama, dia 2 orang dia lewatin, situasi counter attack, tapi sayangnya end passingnya masih gagal ataupun finishingnya masih kurang efektif sehingga tidak menciptakan gol. Nah, akhirnya Inter unggul lebih dulu lewat Calhanoglu. Jujur, di babak pertama Inter layak unggul lewat shooting presisinya dari Calhanoglu. Kita tahu semua Calhanoglu punya akurasi dan tendangan yang sangat bagus. Di babak pertama mereka layak unggul.
dan Barcelona layak tertinggal. Half time. Apa yang dirubah Xavi? Nothing. Tidak ada yang dirubah Xavi. Pemainnya masih itu saja. Rapinya, tahu apa yang dilakukan Rapinya di pertandingan ini? Gak ada sama sekali. Tidak ada fungsinya. Harusnya dia diganti sejak babak kedua dimulai, tapi dia baru diganti setelah menit 60. Digantikan oleh Ansu Fati. Nah, berjalannya babak kedua, permainan masih sama saja sampai akhirnya Xavi melakukan pergantian. Tapi tetap saja permainan is permainan, tidak ada yang berubah sama sekali di bawah Xavi. Yang layak disalahkan pada hasil ini adalah Xavi, gue bilang, karena gak ada alasan dia bilang pemainnya banyak cedera atau apapun itu. Dia sudah dibekali oleh pemain yang punya bintang semua, yang bisa bermain semua dengan sistem, tapi dia tidak mempunyai sistem yang jelas, hanya bermain bola crossing-crossing, tidak ada memanfaatkan lini tengah yang selalu menjadi poros utama kekuatan Barcelona, itu tidak dimanfaatkan oleh anak buahnya. Sehingga babak kedua Inter Milan sudah unggul, mereka lebih cenderung parkir bis, bertahan, Barcelona terus menguber, possession ball terus, tapi chancesnya tidak ada yang berbahaya, sangat sedikit sekali. Ada satu gol tercipta lewat siapa itu, Pedri ya. Namun dianulir karena handsball, dan jelas handsball dari tayangan VAR. Dan sampai selesai pertandingan Barcelona tidak bisa mengejar satu gol. Dan gue bilang Barcelona tidak layak menang di pertandingan ini. Sebenarnya pertandingan ini lebih layak ke hasil seri karena Inter di babak kedua tidak melakukan serangan berarti. Mereka lebih bertahan parkir bis, tapi dari babak pertama mereka layak unggul. Dan gue bilang atas kekalahan ini, persaingan grup neraka ini, Munchen udah pasti lolos jadi juara grup. Sekarang penentuannya ada di antara Inter dan Barcelona. Mereka akan saling bertemu satu sama lain sebanyak 2 kali. Siapapun yang bisa mengalahkan dan lebih unggul dalam pertemuan 2 kali itu, dia lah yang akan menjadi lolos sebagai runner-up. Dan gue bilang, it's unacceptable. Tidak bisa diterima kalau seandainya Barcelona tidak bisa lolos dari grup ini, karena Xavi sudah dibekali banyak pemain yang dia inginkan semuanya. Tapi kalau sampai gak lolos hanya karena sistem dia yang gak jelas itu, yang jelek itu, ya siap-siap masuk hot seat aja tuh. Dan untuk Inter Milan tentunya kemenangan ini sangat penting karena mereka sangat terseok-seok di Liga, selalu kalah di Liga. Akhirnya mereka bisa mendapatkan kemenangan pertamanya setelah sekian pertandingan. Semoga ini bisa menjadi awal kebangkitan mereka supaya persaingan di Liga Italia semakin seru. Karena gue lihat di Liga Italia Napoli sangat mendominasi. Di Champions League pun mereka luar biasa, unggul 3-1 di kandangnya Ajax. Dan skor akhir gue nggak tahu berapa sekarang. Yang jelas Napoli sangat menjadi penantang serius buat di Liga Italia sekarang. Dan semoga Inter Milan bisa bangkit supaya bisa bersaing lagi bersama tim-tim lainnya. Dan kalau dari performa pemain ya, Lewandowski sama sekali nggak bisa berkutik di pertandingan ini. Dia di babak kedua bahkan nggak ada peluang berbahaya apapun. Dembele beberapa kali melakukan aksinya di babak kedua, tapi sayangnya dia tidak bisa lebih dari kemampuannya tersebut. Say goodbye to the other side.